campur semester kah atau memang harus satu kelas atau harus satu semester satu angkatan gitu? Iya, kalau di panduan itu di semester 5. Minimal. Iya, minimal di semester 5 sudah punya usaha, Mm-mm. walaupun memang belum punya legalitas tapi bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya nih, Pengko Hadi Guna Putra. Hari ini kita bakal bincang-bincang dengan salah satu narasumber, salah satu dosen juga, salah satu peraih program P2MW tahun 2022. Langsung saja mungkin di hadapan saya ada Bapak Cecep Nana Nasuha MSI selaku dosen pembimbing peraih program P2MW di Kemerit Ristek Dikbud. Pak Cecep Nana, Iya. bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Apangku? Ya, beginilah keadaannya, sangat baik sekali. Oh ya, ini Oke. Pak Cecep, belakangan tahun ini kan banyak sekali program-program yang difasilitasi dari pemerintah untuk mahasiswa khususnya, Iya. mengembangkan bakat di wirausaha, di pengabdian dan lain-lain. Iya. Pak Cecep ini kan salah satu peraih program P2MW nih Iya, betul. di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan tahun 2022 ya? Iya, 2022. Oke. Ngomong-ngomong, P2MW sendiri itu apa sih P2MW itu? Untuk P2MW itu program pembinaan wirausaha, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Itu untuk para mahasiswa gitu. Jadi P2MW itu tujuannya yang saya baca dari panduannya untuk mengembangkan para mahasiswa yang mempunyai wirausaha ataupun mempunyai usaha gitu. Punya usaha yang memang harus dikembangkan. Jadi, berarti program ini tuh memang harus ada dulu bentuk usahanya. Iya, betul. Nggak bisa mulai dari nol gitu. Belum. Tidak bisa. Oke. Nah, berarti kan P2MW itu adalah wadah di mana wadah untuk mahasiswa sendiri untuk mengembangkan usahanya. Iya, betul. Dan itu bentuknya bantuan dari pemerintah. Iya, nah, bentuknya pemerintah. Iya. Otomatis ada mekanisme yang harus ditempuh dong. Oke, benar itu. Di kelompok kemarin nih yang meraih program tersebut, itu boleh campur semester kah atau memang harus satu kelas atau harus satu semester satu angkatan gitu? Iya, kalau di panduan itu di semester 5. Minimal. Iya, minimal di semester 5 sudah punya usaha, walaupun memang belum punya legalitas tapi bisa. Setidaknya dia sudah berjalan setahun. Yang kedua, dia udah punya cash flow-nya. Ketiga, udah jalan pemasarannya di sosmed ataupun website. Dan juga kalaupun memang belum punya website itu bisa kita. Oke. Yang penting berarti yang paling mendasar itu usahanya ada. Iya. Minimal 1 tahun. Betul. Dan sudah ada neraca keuangan mungkin atau iya, cash flow-nya. Betul, neraca. Iya, betul. Nah, usaha apa yang kemarin diangkat ketika ini kelompok usaha mahasiswa mendapatkan program dan Pak Cecep Nana sendiri yang membimbing itu gitu. Iya. Usaha apa yang membuat teman-teman itu meraih program tersebut gitu? Iya. Pertama, ada yang saya tahu termasuk saya dan mahasiswanya, dia dari Unisa ini mengajukan 3 proposal, 3 bentuk usaha. Dan yang dapat ternyata yang saya bimbing. Pada saat itu adalah posisinya adalah dosen pembimbing. Pada saat itu. Nah, yang kedua, produk atau usaha apa yang memang kita coba ajukan itu
yang dari saya kelompok mahasiswa yang saya bimbing itu adalah tentang mungkin unik juga sih, adalah produk yang dari limbah pemotongan kayu. Kalau di kita panglong, iya. Oh iya, serbuk kayunya berarti yang diolah. Tidak hanya serbuk, tapi misalkan potongan-potongan kecil itu supaya tidak menjadi limbah dan bisa mengakibatkan polusi tanah ataupun apa, itu bisa dimanfaatkan. Berarti pemanfaatan hasil limbah kayu. Gitu. Nah itu berupa apa nanti hasilnya? Prosesnya sendiri untuk sampai kepada barang jadi yang kita usulkan di proposal itu, bahwa ini suatu produk yang unik. Nah ini yang kedua, kita membuat mereka para penilai proposal itu bahwa kita layak untuk didanai. Ini adalah menjadi satu usaha kreativitas, kerajinan kreativitas namanya. Berarti selain berwirausaha, memang outputnya unik. Iya, dan betul. Dan dirasa bahwa ini bakal menjadi produk yang bisa apa ya, yang inovasi mungkin, inovasi produk mungkin ya. Inovasi produk, dan juga kita meyakinkan para penilai juga di sana, asesornya juga untuk penilaian proposal. Yang pertama, saya sendiri kita ajukan rekam jejaknya. Rekam jejaknya adalah kita mengajar ataupun mengampu mata kuliah kewirausahaan. Pertama itu. Yang kedua, wirausahanya mahasiswanya sendiri itu dari teknik mesin. Teknik mesin itu otomatis dalam produk ini itu tidak jauh dari mesin. Iya kan? Ya. Berarti semua kelompok itu mahasiswa teknik mesin. Iya. Oke, ini teknik mesin. Kan teknik mesin biasanya identik dengan mesin-mesin otomotif biasanya. Iya. Tapi sekarang merambah ke dunia industri wirausaha. Iya, betul. Di pemanfaatan limbah kayu. Nah, dari kelompok ini berjumlah berapa? Kelompok ada 4 orang. Ada 4 orang, yang 1 pemilik, yang 3 itu sebagai anggotanya. Oke. Nah, hasil yang dihasilkan nih dari proses tadi pemanfaatan limbah, yang paling jadi apa ya? Yang paling jadi fokus dalam pengolahan itu apa yang biasanya dihasilkan? Oke. Banyak banget ya. Banyak banget. Pertama, dari potongan kayu itu bisa menjadi plakat. Plakat kita si mahasiswa itu dibuat sedemikian rupa dan supaya kelihatan ini produk yang memang layak untuk dikatakan plakat. Itu yang pertama. Yang kedua itu meja komputer. Meja komputer. Yang ketiga juga untuk desain kayak background di rumah. Untuk ini hiasan podcast, gitu. Untuk podcast kita bisa susun gitu kan. Nah, yang ketiga banyak banget. Kita lihat di sini ada bendera, tiang bendera juga. Terus ada cindera mata, ada plakat foto, kursi kafe, dan booth untuk dagangan. Dagangan yang minimalis gitu ya. Si gerobaknya gitu. Nah, ini kan program bantuan pastinya ya. Iya. Berarti hibah pemerintah dong. Iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, program ini tuh selama berapa lama anak-anak itu mengikuti program P2MW? P2MW dari setelah diumumkan mendapat dana bantuan itu dilaksanakan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Programnya 3 bulan. Programnya 3 bulan. Nah, dari 3 bulan ini apa sih yang menjadi aktivitas fokus dari 3 bulan tuntutan? Misalkan ada poin khusus yang harus dipenuhi misalkan dari pemerintah dalam 3 bulan ini. Betul. Nah, di sini ya yang kita laporkan berarti ya itu adalah proses apa aja yang harus dilaporkan gitu kan. Yang pertama dari sisi produk. Dari sisi produk itu yang tadinya seperti apa produknya menjadi seperti apa. Yang terbarunya, inovasinya di mana nih gitu kan. Ada yang terbaru dan kita laporkan bahwa ada perubahan yang kayak booth tadi, bendera, sama untuk background ataupun di dinding kayak gitu, dan juga yang kursi kafe itu menjadi salah satu inovasi baru. Dan kedua
ini mahasiswa sendiri harus usahanya itu harus mempunyai legalitas. Oh, legalitas usahanya Legalitasnya. Oke. Legalitasnya itu minimal karena kita dapat anggarannya. Ya nanti saya cerita dapat anggarannya itu mungkin tidak terlalu besar walaupun yang kita ajukan besar gitu. Iya. Nah, legalitasnya sendiri kan memang anggaran yang kita dapatnya sendiri itu minim. Jadi kita legalitasnya hanya sebatas dari surat keterangan dari kepala desa ataupun kelurahan. Domisili setempat mungkin ya. Oke. Tapi bagusnya sih kan dari P2 SP dinas perizinan ataupun dinas perdagangan ataupun perindustrian itu bagusnya itu izinnya dari lebih sana. bagusnya seperti itu. Gitu. Yang selanjutnya prosesnya itu adalah pengembangan produknya itu adalah kualitas, dari sisi kualitas itu inovasi itu akan menghasilkan suatu kualitas yang terbaru, kuat tahan lama yang tadinya kurang menjadi tahan lama itu kita jadikan hal seperti itu. Selanjutnya pemasaran. Nah pemasarannya kita lakukan offline dan online. Okay. Kalau sebelumnya itu hanya sebatas di online shop. Nah sekarang kita tambahin di website. Walaupun memang kita tidak secara itu seperti website yang lain, namun kita memang harus punya. Walaupun ya nggak apa-apa lah, gratisan juga, yang penting kita bisa memasarkan. Betul. Yang penting penjualannya. Nah, ini kan wirausaha ini sebelum mendapat bantuan ini sudah berjalan 1 tahun nih. Yeah. Nah, tadi kan pemanfaatan limbah tersebut kan bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi tiang bendera, bisa jadi plakat dan lain-lain. Cuman kan dengan mengawalinya itu kan agak-agak sulit juga sebetulnya. Butuh keahlian khusus mungkin. Betul. Nah, maksudnya gini, pangsa pasar ini tuh ada nggak sih? Pangsa pasarnya ada, banyak. Nah dari sekian item nih, yang dihasilkan dari pemanfaatan hal tersebut, apa yang paling banyak dipesan? Yang paling banyak dipesan itu si mahasiswa itu harus jeli terhadap calon konsumennya. Yang dilakukan dalam pemasarannya itu kepada instansi, di mana instansi sendiri itu yang mempunyai kegiatan-kegiatan dalam pesertanya lebih banyak. Nah, instansinya apa aja, misalkan dari sekolah, perguruan tinggi sama instansi pemerintah. Berarti plakat. Ya, itu bisa yang diminati itu kita. Oke, plakat ya. Nah, ini kan pasti bersaing dengan universitas lain nih di Indonesia. Iya. Nah, apa sih tips dari Pak Cecep kan sebagai pembimbing nih, pembimbing teman-teman dalam program ini selama 3 bulan terakhir. Bahkan pasca itu pun kayaknya masih intens ya. Keberlangsungan usaha ini gitu. Betul. Nah, tipsnya apa nih? Kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa, saya pengen nih ikut P2MW. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih berdasarkan pengalaman? Oke. Yang pertama bagi mahasiswa itu kemauan dulu, motivasi. Motivasi karena memang kemarin itu di akhir di bulan-bulan terakhir tahun 2022. Nah, sekarang ada kesempatan juga nih mahasiswa harus mempersiapkan pertama usahanya yang pertama. Usaha berarti ya. Usahanya jalankan dulu aja, bagaimana apa yang diketahui, dijalankan aja seperti biasa, dan cari informasi yang lain tentang cara-cara penjualan. Atau yang kedua, diusahakan mahasiswa itu sendiri, karena memang di dalam P2MW ini batas maksimal yang bisa didapat itu adalah 20 juta. Oh, jadi budget maksimum 20. Iya, yang kita bisa usulkan itu dibatasi 20 juta. Nah, itu dibagi dua. Dibagi dua ada, jadi 20% itu untuk pengelolaan kampus, dan 80% adalah untuk mahasiswanya sendiri. Oh, jadi kita dari 20 itu hanya 80%-nya. 80%. Dan itu juga 20%-nya sendiri kampus memang berkontribusi banyak. Berkontribusi banyak dari awal sampai kepada akhir.
istilahnya evaluasi lah, ada evaluasinya juga. Ya. Dan tips yang ketiga, pelajari tentang yang namanya racanya itu, laporan laba rugi, diadakan tentang buku penjualannya, buku kasnya. Dari sekarang itu sudah dibuat. Ada itu dalam bentuk Excel kayak ataupun buku. Dalam bentuk buku ataupun yang lainnya itu bisa disusun. Nah, setelah itu baru produk yang Anda udah buat itu cari sisi uniknya. Karena rata-rata untuk Kemendikbud sekarang, termasuk mungkin yang kita dapatkan ini P2M itu dari Belmawa. Belmawanya bagian dari Kemendikbud. Nah, itu harus dilihat dari sisi uniknya. Sisi uniknya seperti apa yang memang karena semuanya sekarang itu didapatkan, disetujui dan layak didanai itu karena memang punya keunikan dan memberikan solusi. Nah, gitu, betul. Memberikan solusi gitu. Nah, itu yang paling pentingnya gitu. Maka baru yang keempat, cari dosen pembimbingnya dulu. Cocok enggaknya gitu. Betul. Cocok. Memang betul sih. Soalnya chemistry itu paling penting kayaknya. Iya, betul. Untuk meringankan apa yang akan kita lakukan. Iya, harus satu frekuensi. Satu frekuensi. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih, karena kita punya contoh di mana salah satu prestasi juga tentunya buat kampus kita bahwa teman-teman dari teknik mesin yang berjumlah 4 orang nih dikomandoi oleh Pak Cecep Nana berhasil mendapatkan satu program wirausaha yang dinamakan P2M. Iya. Saya rasa ini jadi salah satu motivasi buat teman-teman untuk berbondong-bondong mungkin. Iya, betul. Ya, mengikuti program tersebut. Betul. Apa nih kira-kira usaha yang kira-kira apa ya, unik, terus inovasi juga inovatif dan lain-lain. Nah, ini kan pasti prosedurnya panjang ya. Betul. Mekanismenya panjang, Pak Cecep. Iya. Misalkan nih saya mau mendaftarkan atau mendaftar sebagai peserta program P2M. Apa yang saya lakukan pertama kali ini? Pertama, cari dosen pembimbing yang memang satu frekuensi tadi disebutkan. Biar bisa ditanyakan dulu, ini cocoknya bagusnya kemana. Iya. Nah, kedua, baca panduannya, cari informasi panduannya. Panduan tersedia di website. Iya, biasanya gitu. Kampus Merdeka. Iya. Gitu, di Belmawa lah, biasanya di Belmawa. Di Belmawanya itu ada, tinggal dipantau aja. Setelah itu baru ada masukan dari dosen, ada panduannya, dibuat. Nah, dibuatnya sendiri saya sarankan mencari contoh referensi yang sudah dapat, sesuaikan. Nah, gitu. Jadi sesuaikannya itu supaya kalau kita sebagai asesor penilai itu akan melihat yang tadi saya katakan unik, inovasinya ini, linearitasnya ini, punya kelengkapan administrasinya, itu harus dipunyai. Dan yang terakhir yang harus dilakukan adalah kolaborasi dengan bidang kemahasiswaannya. Gitu. Kolaborasi dengan bidang kemahasiswaannya supaya punya arahan baru ataupun instruksi yang baru yang bisa sama-sama, karena ini menjadi bagi universitas prestasi lah. Betul. Tapi betul sih kayak model begini, kita kan sekarang itu menganut kurikulum kampus Merdeka. Iya, Merdeka betul. Belajar. Betul. Artinya memang di satu sisi kita itu dituntut untuk mandiri, menghasilkan prestasi dalam bidang apapun, salah satunya mungkin ini program yang disediakan oleh pemerintah. Dan tidak dipungkiri itu memang membantu sekali untuk pemeringkatan mungkin kampus di nasional, gitu ya Pak Cecep. Portofolionya gitu. Nah, itu dia. Nah, ini kan tadi kelengkapannya dari mulai dosen pembimbing, terus wirausahanya, dan referensi-referensi mungkin dari yang sebelumnya. Nah, mekanisme yang ditempuh nih, misalkan kita buka web, gimana nih cara kita buka web? Belmawa P2M, kita daftar nih dengan kelengkapan yang ditentukan di situ. Setelah itu biasanya di masa pendaftaran itu berapa lama biasanya? Biasanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. 1 bulan. Nah, dari misalkan 1 bulan nih,
kita memasuki fase terakhir. Iya. Dari ditutup pendaftaran Iya. sampai pengumuman, Iya. itu biasanya jaraknya berapa hari? Jaraknya itu rata-rata 2 minggu. Hanya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Berarti ketika kita udah daftar dan ternyata ada pengumuman nih, setelah itu kita hanya nunggu konfirmasi dari sistem gitu. Apa Iya, ada betul. yang menghubungi dari pusat? Dari pusat itu akan menghubungi bagian kemahasiswaan Ke biasanya. mahasiswa. Ke Nggak langsung mahasiswa. koordinator berarti. Ya koordinator kemahasiswanya. Koordinator ininya ya. Bukan. Jadi ke lembaga kemahasiswanya Iya, dulu. kemahasiswaan. Nah, itu akan diumumkan nanti. Oke. Gitu. Jadi ini pada saat pendaftaran juga memang itu terlibat. Kemahasiswaan Kemahasiswaan itu terlibat. Oke. Kemahasiswaan itu terlibat untuk penguploadannya. Mm-mm. Penguploadannya. Jadi ada 2 akun operator dan akun mahasiswanya sama akun Koordinator. mentor. Oh, mentor. Ada Oke. 3 gitu, ada 3. Nah, gitu. Mentor sendiri itu per program kah Nah, atau per universitas? mentornya sendiri itu tergantung pada saat pendaftaran, pada saat penguploadan itu ataupun pembuatan itu disebutnya, saya disebutnya dosen pembimbingnya. Mm-mm. Setelah dapat, mereka menginginkan saya menjadi mentornya juga. Oh, bisa berarti. Ya, Oke. gitu. Diganti juga bisa sebenarnya. Oh, terpisah pun bisa. Bisa diganti. Jadi pembimbing dengan yang ini bisa. Nah, tapi untuk beda di mentoringnya adalah beda orang nggak apa-apa. Dan satu mentor itu bisa pegang 3 program. program. Oh, jadi misalkan gini, saya mentor. Iya. Ada 3 program mahasiswa nih. Iya. Harus P2MW atau memang harus berbeda pun nggak masalah. Di P2MW-nya. Harus di P2M. Jadi misalkan 3 unit usaha nih dapat semua. saya mentornya satu boleh. maksimal 3. Iya. Oke. Dan itu juga ada honornya juga untuk mentor. Oh, ada. Oke. Ada honornya. Berarti memang program ini tuh secara tidak langsung yang menguntungkan ya. Iya. Kita tuh memang kuliah di lapangan ya. Betul. Nah, program ini apakah ada pengganti atau konversi SKS atau di luar itu? Ini tidak ada. Tidak ada. Ini berarti Tidak ada. murni Iya. program eksternal ya. Iya, Oke. murni kewirausahaan. Nah, Nah. bisa ditambahkan juga, Pengku. Ini rencana saya kan kemarin yang dapat yang P2ME yang kemarin dapat. Mm-mm. Nah, ini jangan sampai berhenti di sini. Betul. Kalau sudah PRS, ada program peluang lagi. Peluang program mendapatkan dana hibah lagi. Kelompok yang sama. Dengan produk yang sama, mungkin nanti ada perubahan di judul mungkin. Tapi produknya sama. Nah, apa saja peluangnya gitu untuk mendapatkan lebih tinggi lagi, lebih dari 20 juta gitu. Masih di program yang sama atau Beda. program yang lain? Oh, beda. Program yang lain. Tapi- Kemendikbud lagi. Tapi yang ini yang diangkat. Ah. Oke, tapi memang betul. Artinya begini. Yang saya harapkan gitu ya di mahasiswa Unisa lah khususnya. Program yang dapat apresiasi bahkan di Kemendikbud sendiri memang harus berkesinambungan. Iya. Karena ini salah satu aset dan inovasi mungkin yang dimiliki oleh kampus kita. Betul. Itu salah satu kekayaan mungkin ya. Iya. Dan saya rasa kampus perlu mengapresiasi itu. Iya. Iya, minimal kita ada satu penghargaan, sertifikat lah. Ataupun dalam bentuk nantinya plakat yang agak beda atau gimana gitu. Minimal adalah dari itu, ataupun memang ditambahkan uang pembinaan mungkin bisa nggak apa-apa gitu. Nah, ini kan berbicara uang pembinaan nih. Iya. Dari Kemendikbud kita dapat 20 juta. Iya. Itu kita bisa kelola 80%. Iya. Nah, di pendanaan lain selain Kemendikbud ada nggak itu? Tidak ada. Tidak ada. Murni Tidak ada. Kemendikbud semua. Murni semua. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung bahwa kita mengawal 3 produk wirausaha dan 1 lolos. Iya. Itu pemanfaatan limbah kayu. Iya. Kalau boleh tahu yang 2 ini apa? Itu saya lupa lagi produknya apa. Itu yang pertama dari Pak Slamet. Dari Pak Slamet itu mungkin ke teknologi panganan. Teknologi pangan. Yang kedua Pak Sopandi itu nggak tahu deh apakah ke keagamaan atau itu wirausaha yang istilahnya mahasiswa keagamaan itu, tapi saya kurang tahu banget. Pak Asep yang lebih tahu itu pengajuannya. Berarti kan memang harus ada apa ya? Mungkin pembinaan khusus bagi para mahasiswa-mahasiswa yang berwirausaha. Iya. Karena kan tidak dipungkiri juga bahwa ternyata ada yang lolos. Iya. Dan itu
ya memang membanggakan gitu. Dan ini juga untuk minimal dengan tetangga gitu kan. Satu sama gitu. Oh, tetangga dapat satu, kita satu. Oke. Jadi kan otomatis dilihat dari betul. Iya gitu. Nah, kelompok 4 ini nih kan 5 dengan Bapak ya, Iya. gitu ya. Nah, 4 orang ini satu jenjang kah? Misalkan satu semester atau berbeda tingkatan? Ya, tadi 5 semester 5 semua. Semester 5 okay. semua. Kalau misalkan di mix bisa nggak sih? Bisa. Yang penting yang punyanya itu dari yang semester 5. Beda prodi bisa? Beda prodi bisa. Berarti untuk semua program studi ya, tidak terbatas ini ya. Dikatakan mahasiswa punya usaha sebutannya gitu. Minimal honor semester 5. Oh, honor semester 5. Tapi kalau pendukungnya boleh. Anggotanya. Nah, ini menarik sih. Bahwasannya kan dunia pendidikan itu ke ilmu pengetahuan saja gitu kan. Nah, cenderungnya kita duduk di kelas, dengar dosen atau guru misalnya. Setelah itu kita ngerjain tugas pulang. Ujian. Nah, dengan metode seperti ini ya saya agak sepakat, artinya mahasiswa itu lebih terjun langsung, praktek langsung. Menambah wawasan, mungkin kekayaan mereka untuk berinovasi dan mengeksplor. Betul. Karena ya saya juga heran kok teknik mesin, ngolah kayu gitu ya. Betul. Nah, dan si owner ini kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Owner ini kan mahasiswa teknik mesin. Nah, kenapa dia bisa kepikiran untuk mengolah kayu gitu, limbah kayu maksudnya, untuk jadi apa misalnya? Gitu. Betul. Jadi alasan dari si mahasiswanya, pertama dia ingin kenapa mengolah limbah. Di desanya, di tempat tinggal dia itu banyak sekali panglong namanya. Istilahnya panglong pemotongan kayu kan di sana dekat dengan hutan. Daerah Dharma, Bakom, Desa Bakom itu banyak banget panglong. Nah, itu dia melihat ada satu peluang nih. Karena setiap limbahnya sendiri itu dibuang begitu saja ataupun dibakar yang bisa gratis. Dibakar biasanya. Berarti limbah itu nggak kita beli kan? Dibeli. Oh, dibeli. Oh, itu dibeli. Nah, cuman dia melihat sebelumnya hanya si panglong itu dibakar oleh si pemilik panglongnya sendiri. Nah, itu langsung kita coba, karena daripada dibuang begitu saja tidak bermanfaat, dianya sendiri, si mahasiswanya sendiri itu mencoba untuk meminta. Awalnya memang meminta kepada panglong untuk itu. Ternyata memang harus dibayar. Memang harus dibayar karena memang itu ada beberapa jenis yang menurut mereka itu bisa bermanfaat. Dan juga oleh si mahasiswanya sendiri itu ini satu peluang bagus, itu ide bagus, di mana plakatnya sendiri rata-rata mereka membuatnya dari fiber ya kan, yang lain gitu kan, dari fiber yang secara notabene pakai udah umum lah. Udah umum lah gitu ya. Sekarang istilahnya ada satu keunikan, memanfaatkan, dan emang niat baik itunya ada gitu. Dan kosnya lebih murah mungkin. Kosnya lebih murah juga. Nah, sekarang kita beli limbah kayu nih. Itu per kilo. Iya. Misalkan per kilo berapa? Nah, kalau untuk per kilonya sendiri mahasiswa yang tahu, mahasiswa yang tahu. Untuk di laporannya sendiri, di laporan untuk pembeliannya sendiri itu biasanya satu bundelan itu, karena kemarin si mahasiswa awalnya itu membelinya sekemampuan dia gitu kan, sekemampuan dia. Nah, kemarin itu dicoba untuk dibuat stabil gitu kan, gitu. Dan itu juga dibuat stabilnya berdasarkan pesanan ada, dan juga untuk persiapan untuk pengadaannya, untuk si limbahnya sendiri, persediaan barangnya harus ada, memang harus ada. Nah, berbicara plakat nih, biasanya kalau pesan plakat itu harganya berapa? Untuk plakat macam-macam. Ada beberapa varian. Gitu. Macam-macam itu dari harga 20.000 sampai ada yang 60.000 ada. 60.000. Mungkin dipasang foto juga bisa.
Oh, jadi kita bisa custom ya. Bisa custom Oke, juga. dari 20.000 sampai 60.000. Iya, betul. Dan itu hanya pemanfaatan limbah kayu. Mm-mm. Nah, misalkan kita buat plakat 60.000 atau Iya. 20.000 deh, 20.000. Modalnya setengah dari itu atau lebih murah lagi? Kalau dari keuntungan si mahasiswanya itu yang didapat adalah setengahnya. Oh, jadi setengahnya. Setengahnya gitu. Berarti keuntungannya 100%. Jod. 100%. Iya. Iya. Menarik juga ya. Dan sekarang sudah punya outlet offline store belum? Masih di tempat tinggal. Oh, masih di tempat tinggal. industri berarti ya. Kemarin sih Oke. kita mengajukan juga untuk sewa. Untuk galeri gitu kan, untuk galerinya gitu. Karena memang kita ngajuin 16 juta dan kita dapat mungkin 7.500.000. Karena memang kita ada kesalahan kemarin. Ada kesalahan pengisian RAB gitu. Yang seharusnya dipecah ternyata kita masukin gelondongan gitu per itemnya. Jadi yang dikatakan oleh mereka itu kita kena aturan main bahwa untuk pembelian pengajuan anggaran itu jangan sampai lebih dari 1 juta walaupun itu alat mesin. Oke. Jadi emang ada ketentuan. Pajak juga gitu. Tapi terlepas apapun itu bahwa tidak bisa dibantah bahwa ini prestasi. Betul. Di satu sisi kita bangga dan bahagia mungkin. Sangat senang sekali bahwa ada mahasiswa kita yang bisa meraih program tersebut. Terlepas apapun itu prosesnya yang tadi disampaikan, mungkin ini bisa jadi salah satu motivasi, contoh dan lain-lain, bahwa saya harapkan ke depan mahasiswa bisa lebih berpartisipasi lagi, lebih banyak partisipannya. Nah, ngomong-ngomong nih, kapan dibuka lagi program ini? Kalau kemarin itu adalah di bulan Agustus kalau nggak salah. Prepare-nya lumayan banyak. Iya. Jadi di bulan Agustus, kalau kita tarik mundur dari Desember, November, Oktober, itu proses pelaksanaan program. Berarti Desember, November, Oktober, September. Nah, antara Agustus September itu dibukanya. Oke, berarti pembukaan program Agustus September. Iya. Setelah itu baru pengumuman. Iya, pelaksanaannya di bulan Oktober. Oke. Nah, berarti untuk teman-teman yang mungkin berminat nih untuk ikut program ini, tadi kita cari DPL. Iya. Usaha apa yang akan kita angkat atau kita bawa? Iya. Dan itu minimal berjalan setahun. Iya. 4 bulan. Yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan ya. Yang sudah berjalan 1 tahun. Dan ada cashflow. Iya, neraca cashflow-nya itu harus ada. Nah, buat teman-teman mungkin bisa dipantengin ya di akun harus. apa? MBKM tah? Belmawa. Oh, Belmawa. Oke. Akun Belmawa. Buat teman-teman nih yang berminat untuk ikut program ini, pantengin akun Belmawanya. Iya. Kisaran Agustus sampai September mungkin. Iya, betul. Dibuka pendaftaran, silahkan kalian persiapkan, prepare. Iya. Dan ya jangan lupa nih tips-tipsnya, mungkin bisa langsung konsultasi ke narasumber kita pada sore hari ini. Iya. By the way, mungkin terima kasih Pak Cecep Nana atas waktunya, sumbangsi sarannya. Siap. Dan pengalaman yang paling keren sih buat saya. Siap. Nah, mungkin segitu teman-teman, diskusi kita hari ini sangat luar biasa sekali dengan dosen yang keren pula. Jangan lupa teman-teman harus coba ikutin program ini dan sangat bermanfaat, menguntungkan pastinya gitu. Iya. Thank you, see you. Kabag kemahasiswanya juga keren. Bisa ngasih motivasi yang luar biasa kepada mahasiswa yang lain. Mantap. Lanjutkan. Thank you guys. Ya. Break down, we're alive, are we running circles, running around?